نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama sekali, mari kita sanjung tinggikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Mulai dari kita bangun tidur tadi sampai detik ini, kita tidak pernah lepas daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah untuk senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bersyukur, engkau pandai berterima kasih kepada Aku, kata Allah, akan Aku tambah nikmatku. Tetapi jika engkau kufur, tidak mau berterima kasih kepada Allah, maka ingat azab Allah sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan yang harus kita ikuti apabila kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Kita harus benar-benar mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kita ingin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memperbanyak selawat kepada beliau. Mari kita sama-sama ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salat Idul Adha. Walaupun mungkin saudara-saudara kita yang lain sudah ada yang lebih dahulu melaksanakannya, tetapi semoga ini tidak membuat kita semakin berpecah belah, tetapi malah kita menghargai perbedaan yang ada.
Berbicara tentang Idul Adha, kita tidak akan lepas daripada ibadah haji dan kurban. Yang mana pada hari ini saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, berkumpul di tempat yang mulia di Mekah Al-Mukarramah. Kita juga berharap semoga kita juga bisa dipanggil Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Namun bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita niatkan dari sekarang dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nama kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata lak wal mulk la syarika lak. Kalau kita ingin berangkat haji, sering-sering kita mengucapkan kalimat ini. Kita bayangkan bahwasanya suatu saat kita akan berada di hadapan Ka'bah, di hadapan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang tidak sanggup melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, bagi kita yang memiliki keluasan rezeki, kita upayakan, kita usahakan untuk berkurban. Apakah itu seekor sapi, kambing atau domba. Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan di awal khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang mencela engkau, mereka itulah yang terputus. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Karena itu di antara nikmat yang Allah berikan itu kita harus berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika. Salat di sini yang dimaksud oleh para ulama mengatakan adalah salat sunat Idul Adha. Kita melaksanakan salat Idul Adha bersama-sama, setelah itu kita memotong kurban. Nah, bagi orang-orang yang tidak mau berkurban, padahal duitnya banyak, tabungannya banyak, saldo ATM-nya penuh, tapi tidak mau berkurban, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak mau kurban, kata Rasulullah, tidak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kami di sini maksudnya adalah salat Idul Adha. Barang siapa yang memiliki kesanggupan untuk berkurban tetapi tidak mau berkurban, tidak usah dekat-dekat dengan mushola kamu. Rasulullah mengancam, gak usah dekat-dekat, menjauh aja dari sana. Berarti kita kalau jauh dari Rasulullah, jauh dari tempat sholat, berarti kita dekat dengan setan, iblis. Na'udzubillah.
Karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berkurban. Berkaca kepada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban dengan 1000 ekor kibas dan berkurban dengan 300 ekor lembu dan berkurban dengan 100 ekor unta. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam sempat berkata, "Ya Allah, seandainya Engkau memberikan kepadaku seorang anak, maka kalau Engkau perintahkan pasti akan aku korbankan untukmu." Kita tahu pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam belum memiliki seorang anak. Di usianya yang sudah tua, barulah beliau mendapatkan seorang anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah memiliki anak yaitu Nabi Ismail, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui mimpi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pada awal-awalnya Nabi Ibrahim masih ragu, ini mimpi dari Allah apa dari setan. Dia belum melaksanakan. Malam berikutnya mimpi lagi. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ibrahim, ingatlah janjimu untuk menyembelih putramu Ismail alaihissalam." Nabi Ibrahim paginya masih mikir lagi, ini dari Allah apa dari setan. Lalu dia belum melaksanakan. Yaitu disebut dengan tarwiyah, hari tarwiyah, yaitu ragu-ragu. Malam selanjutnya mimpi lagi, "Hai Ibrahim, sembelihlah putramu Ismail." Setelah itu barulah Nabi Ibrahim alaihissalam bertekad untuk menyembelih putranya, yaitu pada hari Arafah. Waktu saat itu disebut Arafah karena Rasulullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim pada saat itu telah yakin, telah mengetahui bahwasanya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan Arafah itu maknanya juga adalah mengetahui atau meyakini. Jadi kalau kemarin ada orang yang puasa Arafah, katanya di sana di Arafahnya udah lewat musim haji, karena ada yang lebaran dahulu, maka para ulama mengatakan tetap boleh puasa Arafah walaupun di Mekah sudah dahulu lebaran, karena kita mengikut kepada keputusan pemerintah kita yang di sini. Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, setelah goloknya sudah diasah dengan begitu tajam, ketika ia ingin menyembelih putranya, ketika pisau telah berada di leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril untuk menghentikan penyembelihan tersebut. Stop, cukup wahai Ibrahim. Allah sudah menerima niatmu. Allah sudah menerima ibadahmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat membawakan sebuah kibas dari surga untuk mengganti posisi Nabi Ismail alaihissalam. Diriwayatkan bahwasanya kibas ini adalah kurban yang telah dikurbankan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil. Di dalam sejarah disebutkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, yaitu melalui putranya Qabil dan Habil.
Yang diterima kurbannya pada saat itu adalah kurbannya Habil, karena dia memberikan kurban yang paling bagus, yang paling gemuk. Sementara saudaranya Kabil hanya mengorbankan hasil-hasil yang tanaman-tanaman yang jelek. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil, dan kurban tersebut akhirnya Allah hadirkan di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih sebagai pengganti daripada Nabi Ismail alaihissalam. Maka sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan perintah kurban. Juga diriwayatkan bahwasanya suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh malaikat meminta hewan-hewan ternak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberi syarat, apabila engkau menginginkan hewan-hewan ternak saya ini, maka ucapkanlah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini pun bertasbih, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati wal Ruh. Mendengar tasbih malaikat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam terharu dan menyerahkan sepertiga daripada hewan-hewan ternaknya saat itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya berkata, apabila engkau ingin nambah lagi, silakan engkau bertasbih lagi. Subhanal Malikil Quddus, Subhun Quddusun Rabbuna Rabbul Malaikati wal Ruh. Sampai 3 kali. Akhirnya seluruh hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Ibrahim diserahkan kepada malaikat yang pada saat itu nyamar jadi manusia. Ketika diterima, malaikat bingung, ini untuk apa? Saya enggak makan katanya. Lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini hamba-Mu Ibrahim alaihissalam ternyata adalah seorang hamba-Mu yang sangat dermawan, pantas engkau senantiasa memujinya di hadapan kami para malaikat. Tapi saya bingung ya Allah, ini hewan ternak, domba, kambing, sapi yang begitu banyak. Untuk apa kami para malaikat tidak bisa memakannya? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih seluruh hewan ternak tersebut dan membagi-bagikannya kepada fakir miskin. Dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini apabila makan, dia senantiasa mengajak orang-orang untuk makan bersamanya. Begitu dermawannya Ibrahim alaihissalam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang suka berderma, berinfak, berkurban, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan mereka, dekat dengan surga dan dekat dengan manusia. Sementara orang-orang yang bakhil, yang tidak mau berkurban, yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, maka mereka akan jauh dari Allah, jauh daripada surga dan jauh daripada manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk kita korbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Allah tidak menuntut kita berkurban atau berinfak semua harta, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kepada kita sebagian dari harta kita. Maka momentum Idul Adha ini kita jadikan sebagai langkah kita untuk senantiasa gemar bersedekah, gemar berinfak dan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita kurbankan ego kita, hawa nafsu kita, kemarahan kita buang, kita sembelih pada saat ini.
Di dalam diri kita ada ego, ada nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada hal-hal yang buruk, kepada maksiat, kepada kelalaian. Mari kita sembelih pada saat ini ego-ego keburukan yang ada dalam diri kita, dan kita berkorban untuk bertekad untuk menghilangkan semua perbuatan-perbuatan dosa, ucapan-ucapan buruk yang senantiasa mungkin tanpa kita sadari keluar dari mulut kita. Kita upayakan supaya kita hilangkan semua itu. Inilah makna kurban secara spiritual. Tidak hanya menyembelih sapi, tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin supaya kita menyembelih ego, sifat-sifat buruk, sifat-sifat kebinatangan yang mungkin ada di dalam diri kita. Kita niatkan kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk diri saya yang banyak kesalahan, yang banyak kelalaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul